Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Salsabila dari kelompok 1 kelas 03 SAKP 009. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai flowchart dari siklus penggajian. Siklus penggajian merupakan salah satu dari sekian banyak siklus yang terjadi di dalam perusahaan. Siklus ini merupakan rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Ada tugas penting dan aktivitas yang terjadi dalam siklus payroll ini. Untuk memudahkan keberlangsungan siklus ini, Anda dapat menggunakan sistem payroll dari online pajak untuk membuat siklus menjadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, ada beberapa tugas dalam siklus penggajian. Yang pertama, adanya rekrutmen dan perekrutan pegawai baru. Yang kedua, adanya pelatihan. Yang ketiga, adanya penugasan pekerjaan. Yang keempat, adanya kompensasi atau penggajian. Yang kelima, adanya evaluasi performa kerja. Dan yang terakhir, adanya pengeluaran pegawai karena pemberhentian sukarela maupun tidak. Selanjutnya, flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dengan non-teknis. Fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Jenis flowchart. Yang pertama, flowchart dokumen. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika program dan flowchart program komputer terinci. Yang ketiga ada flowchart proses. Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat ada flowchart sistem. Flowchart menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart sistem juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Berikut ini adalah simbol-simbol dari flowchart. Selanjutnya ada langkah dasar setiap perusahaan yang membayarkan gaji karyawan. Yang pertama, perusahaan memperbarui file induk penggajian. Aktivitas penting yang dilakukan manajemen personalia atau penggajian yang melibatkan pembaruan file penggajian untuk menunjukkan kepada berbagai jenis perubahan penggajian adalah kegiatan yang terkait dengan penerimaan tenaga kerja, pemberhentian karyawan, perubahan tingkat gaji, serta penyesuaian gaji karyawan. Yang kedua, perusahaan mempersiapkan penggajian. Menyiapkan daftar penggajian yaitu pada masing-masing bagian memberikan data tentang jam kerja karyawan selama satu periode. Data ini akan dicocokkan dan kemudian diotorisasi oleh pejabat berwenang pada unit kegiatan tersebut. Selanjutnya, perusahaan membayar gaji. Pembayaran daftar gaji yaitu pada perkembangan ini, sistem pembayaran gaji untuk karyawan telah dilakukan dengan cara memindah bukukan ke rekening karyawan yang bersangkutan. Cara ini sangat efektif untuk mengurangi pemotongan gaji yang tidak legal dilakukan. Selanjutnya ada menghitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Kalkulasi kompensasi dan pajak yaitu perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, perusahaan mengeluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Pajak penghasilan dan potongan lain-lain yaitu membayar kewajiban bagi pajak penghasilan dan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Kemudian ada contoh bentuk flowchart penggajian.
Bisa dilihat di sini, flowchart penggajian karyawan dimulai dari supervisor. Supervisor akan mengisi form lembur. Kemudian, form lembur tersebut akan dikirim ke manajer. Pada manajer, form lembur akan diperiksa, lalu akan menghasilkan dua opsi, yaitu form lembur tersebut disetujui atau tidak disetujui. Apabila disetujui, manajer akan membuat form lembur yang telah disetujui, lalu dibuat dua rangkap. Rangkap yang pertama akan dikirim kembali ke supervisor untuk digabungkan ke laporan penggajian. Lalu rangkap yang kedua akan dikirim ke bagian keuangan. Pada bagian keuangan, form lembur yang telah disetujui akan direkap menjadi rekap form lembur, lalu akan menghasilkan laporan lembur. Di bagian keuangan, laporan lembur dirangkap kembali menjadi 3. Rangkap yang ketiga disimpan oleh bagian keuangan untuk menjadi rekap form penggajian, lalu akan menghasilkan laporan penggajian. Lalu rangkap yang pertama akan dikirim kembali ke manajer, lalu dikirim lagi ke supervisor untuk menjadi laporan penggajian. Aktivitas siklus penggajian. Sistem penggajian. Perubahan dalam penggajian yang dilakukan oleh Departemen Manajemen SDM. Data kehadiran dan waktu dari berbagai departemen, pajak penghasilan dan laporan pajak yang dilakukan oleh lembaga pertahanan, cek gaji, pengambilan dan potongan pajak yang dilakukan oleh pegawai, cek penggajian yang dilakukan oleh bank, perubahan tarif instruksi yang dilakukan oleh asuransi dan perusahaan lain. Romney dan Steinberg dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi menjelaskan beberapa ancaman dan pengendalian dalam siklus penggajian atau SDM yang dapat dilihat pada tabel 1, yaitu sebagai berikut. Proses atau aktivitas yang pertama yaitu pengontrakan dan perekrutan tenaga kerja. Ancamannya mempekerjakan pegawai yang tidak berkualitas atau berkelakuan buruk. Yang kedua, pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu prosedur mempekerjakan yang baik, termasuk verifikasi keahlian pelamar kerja, referensi dan riwayat pekerjaan. Dokumen lengkap atas prosedur yang mempekerjakan, pelatihan perkembangan terkini dalam hal hukum ketenagakerjaan. Pemrosesan penggajian. Ancamannya yaitu yang pertama, perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. Yang kedua, data waktu yang tidak akurat. Yang ketiga, pemrosesan penggajian yang tidak akurat serta pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Pemisahan tugas yaitu data SDM dengan penggajian dan distribusi cek gaji, pengendalian akses dan tinjauan atas semua perubahan. Otomatis pengumpulan data, berbagai pemeriksaan, edit, rekonsiliasi data kartu waktu dengan data kartu waktu kerja, salvage dengan pengendalian aplikasi lainnya, rekening clearing penggajian, tinjauan peraturan IRS, setoran langsung, distribusi cek gaji yang dilakukan seorang yang independen dari proses penggajian, penyelidikan cek gaji yang tidak diklaim, akses terbatas ke cek gaji kosong, pembelian nomor tercetak, dan perhitungan serta pencatatan periodik untuk semua cek gaji. Penggunaan rekening giro terpisah untuk pengendalian yang dipelihara sebagai dana tetap. Rekonsiliasi semua rekening bank penggajian oleh seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penggajian. Proses atau aktivitas yang ketiga yaitu umum. Ancamannya yaitu kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Yang kedua, kinerja yang kurang baik. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu prosedur pembuatan cadangan, rencana pemulihan dari bencana, pengendalian akses fisik dan logis, enkripsi data, pengembangan dan tinjauan periodik atas materi kinerja yang tepat, dan program pelatihan.